Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang menentukan persamaan regresi linear dari Y terhadap X. Ikuti videonya sampai tuntas. Sudah muncul di layar? Sudah ada, Kak. Oke. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita diskusikan analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Baik, nah di dalam analisis regresi linear sederhana itu ada dua variabel. Ada yang namanya variabel bebas, ada namanya variabel tetap, ya. Variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel lainnya biasanya disimbolkan dengan X. Variabel itu digunakan untuk meramalkan atau menerangkan nilai variabel yang lain, variabel bebas. Oke, nah kemudian ada yang namanya variabel yang tergantung dari nilai X, yaitu namanya variabel Y. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada yang dinamakan variabel bebas, ada yang namanya variabel terikat. X itu namanya variabel bebas, sedangkan Y dinamakan variabel terikat. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang baru masuk, sebelum saya absen disampaikan ya, takutnya nanti tercecer tidak di absen. Baik, kemudian nah perhatikan, variabel X dan Y itu memiliki hubungan. Jadi variabel bebas, variabel X itu, dan variabel tetapnya atau variabel terikatnya itu variabel Y memiliki hubungan. Untuk nilai-nilai variabel X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk menaksir atau memperkirakan nilai-nilai Y. Ya, oke ya. Kemudian, nah perhatikan analisis korelasi sederhana. Korelasi yang terjadi antara dua variabel dapat berupa korelasi positif, boleh juga korelasinya negatif, boleh juga tidak ada korelasi, ya. Ya, jadi ada positif, negatif, ada yang tidak ada. Kemudian jadi kalau misalnya variabel X meningkat atau menurun, sedangkan variabel Y cenderung meningkat atau menurun, ya, maka disebut dengan korelasi positif. Jadi kalau X-nya meningkat, Y-nya juga meningkat, maka korelasinya positif. Kemudian jika X-nya menurun, Y-nya juga menurun, disebut korelasi positif. Semakin naik nilai X, maka Y-nya juga semakin naik. Semakin turun nilai X-nya, maka semakin turun juga Y-nya itu positif. Tetapi jikalau X-nya naik, Y-nya turun, itu berkorelasi negatif. Oke. Nah, apabila tidak ada korelasi yang terjadi, jadi tidak ada hubungan antara variabel X dan Y, maka dinamakan tidak ada hubungan, ya. Oke. Nah, ada analisis korelasi dapat dilakukan beberapa cara, yaitu diagram pencar, tabel korelasi, koefisien korelasi, dan regresi. Nah, perhatikan bahwa jika garis naik itu nanti akan berupa gambar Bapak Ibu sekalian, ya, berupa gambar garis lurus. Apakah dia nanti berkorelasi positif
Apakah dia berkorelasi negatif, apakah dia berkorelasi atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ada kegunaan koefisien korelasi. Yang pertama, untuk menentukan arah atau bentuk dan kekuatan hubungan. Arah hubungan positif atau negatif atau tidak ada sama sekali, ya. Menentukan kovariasi, yaitu bagaimana dua variabel random X dan Y bercampur. Kovariasi dirumuskan dengan kovarians. Nanti ditunjukkan rumusnya Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya akan perlihatkan. Nah, ini coba lihat ini, Bu. Nah, ini kalau ini adalah bentuk regresi linear sederhananya, ya. Jadi rumusnya itu adalah Y. Jadi ini bentuk persamaan regresi linear sederhana dari Y terhadap X adalah ini. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y itu disebut dengan pintasan, B itu dinamakan kemiringan garis regresi koefisien regresi, sedangkan X nilai tertentu dari variabel bebas, sedangkan Y nilai yang dihitung pada variabel tidak bebas atau biasa juga disebut variabel terikat. Nah, ini lagi nih, ketemu lagi kita ini. Ada rumus lagi nih, Bapak Ibu sekalian. Jangan kaget. Ini namanya untuk menentukan nilai A dan B-nya bisa digunakan rumus yang pertama ini. Sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X kali Y per banyaknya data dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi sigma S tutup kurung pangkat 2. Ya. Kemudian untuk menentukan B-nya, N dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y per N dalam kurung sigma S kuadrat dikurang sigma S pangkat 2. Ini namanya persamaan garis regresi. Saya ulangi sekali lagi. Ini persamaan garis regresinya tuh ini. Ini persamaan garis regresi nih, ya. Persamaan garis regresi. Sedangkan ini adalah untuk mencari nilai A yang ada di sini tadi. Ini mencari nilai A ini. Waalaikumsalam. Atas nama siapa? Oh iya, dapat. Saya kan tahu begadang malam minggu. Iya. Pergi makan jagung dia di pantai. Pergi makan jagung di pantai. Kemudian untuk menentukan nilai B-nya, ini nilai B itu dirumuskan ini cara menentukan nilai B-nya, ya. Ini perhatikan nih. Nah, oke. Sekarang bisa juga kita menggunakan rumus yang lain. Rumus yang kedua, mencari A dan mencari B. Tapi pada umumnya nanti kita akan praktekkan cara yang pertama, ya. Ini yang kita coba sebentar. Oke. Kemudian, nah ini dia nih. Kita coba sekarang bekerja, ya. Oke, Ibu sudah siap? Oke, Bapak Ibu sekalian sudah siap kita mencoba mencari korelasi antara dua buah variabel. Variabel X dan variabel Y. Variabel X tadi disebut variabel apa, Bapak Ibu? Variabel X tadi disebut variabel bebas, Pak. Betul. Kalau variabel Y? Orang terikat, Pak. Ya, terikat. Ya. Ya, oke ya. Oke. Oke, nah sekarang kita coba lanjutkan. Sekarang kita 9.19 latihan nomor 1. Latihan 1. Ya, coba diperhatikan. Kita akan bahas, kita diskusikan, ya. Oke. Soalnya sebentar itu berkaitan dengan ini, ya, soal tugas 3-nya. Jadi diperhatikan baik-baik, jangan lagi sampai keliru. Kemudian
Coba Fadila Miruddani baca dulu soalnya di atas. Baik. Maaf ini ya, HP ini lebih jauh sini. Jadi mungkin kalau ada sinyal ini harus ya benar ya. Oke, siap. Saya cuma mau dengar suara emasnya ibu ini. Satu tabel di bawah. Satu tabel di bawah. Di bawah ini menyajikan skor motivasi belajar matematika dalam buku X dan prestasi belajar matematika dalam buku Y. Pak ya. Oke. Dari dua buku yang dipilih secara acak dari suatu sekolah menengah pertama. X 78 60. Nggak usah dibaca semua. Yang jelas datanya sudah ada. Langsung. Oke. A. Gambarkan diagram panjang kombinasi di atas. B. Tentukan nilai dugaan koefisien dari versi B. 1 dan B. No. Betul ya? Ya, betul. Yang C. Tuliskan persamaan regresi dugaannya. Yang D. Gambarkan garis regresi dugaan tersebut pada gambar diagram pencar pada soal A. Oke, jadi itu ibu sekalian, soalnya akan kita coba kerjakan. Hujan deras. Dan sangat menjelang ini. Hujan. Jadi mati lampu, ibu pakai apa bang? Jaringannya juga tergak. Jadi tapi putus putus lah itu tidak dikasih itu kan Pak kamera, kalau kamera dia tidak ada transparan, kalau ada kamera pasti. Oke, baik. Pak. Nah sekarang berapa nilai terkecil terendah di sini? X-nya berapa terendah? X-nya? X-nya terendah? 38. Hah? 38. Kalau Y-nya terkecil berapa? Y-nya 45 ya. 40. Oke. Nah, kemudian setelah kita mencari nilai terkecil, kita jawab bagian A. Apa pertanyaan A tadi? Gambarkan diagramnya, Pak. Oke. Perhatikan, kita berbicara sumbu X dan sumbu Y ya. Mohon maaf kalau garisnya bengkok-bengkok. Ini sumbu apa ini? Sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, tadi berapa terendahnya X? Berapa terendahnya X tadi? 40X. Ya, saya perkirakan saja ya. Jadi di sini 10 jadi 10, kita perkirakan saja di sini 10. Kemudian 20. Berapa paling tinggi X-nya? 40, kemudian 50, 60. Nanti pakai mister ya kalau menggambar. 70. Karena saya ini setengah mati pakai mister ini, tidak bisa masuk mister aku di situ di layar itu. 80. Berapa paling tinggi X? Berapa paling tinggi X? Di sini Pak, X-nya yang Pak. Yang pertama berapa? Variabel X pertama berapa? 8. Nah, 78 itu di mana? Perkirakan 78-nya di mana itu? Ya, perkirakan sini ya. Ya. Kalau Y-nya berapa? Y-nya berapa? Antara 75. Oke, jadi ya perkirakan di sini 85 ya. Nanti kasih ketemu. Nah, berapa Y-nya tadi itu? X-nya 70? Ya, perkirakanlah. Jadi kasih ketemu dia. Bagus pakai mister ini. Nah, nanti berarti di sini titik pencarnya pertama. Kasih ketemu. Kemudian yang kedua pasangannya. 60 dan 70, X 70 ya. X 60 ya. Boleh paham sudah Bu? Yang pertama nanti tinggal dilanjutkan. Oke. Jadi titik pencarnya seperti itu. Jadi gambarlah diagram pencar untuk data di atas. Kita sudah gambar yang pertama. Oke.
dan bentuk bagus. Tentukan nilai untuk koefisien frekuensi B1 dan B0. Oke. Nah, kalau mau menentukan B1, B0, buat tabelnya dulu. Nah, ini tabelnya. Saya buatkan tabelnya ya. Jadi kita buat tabelnya. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Sekarang kita buat tabel. Nah, ini bikin tabel begini ya nanti pakai Mister. Kemudian di sini X-nya. Sini X, perhatikan. Di sini Y. Coba X pertama berapa X pertama? 78. Kemudian Y pertama 85. Yang kedua 60 dengan 70. 60 dengan 70. Kemudian dengan 60 dan seterusnya ya, nanti tinggal dilanjutkan saja. Nah, kemudian kolom kedua, kalau kolom kedua itu nanti tinggal tunggu ya, saya anukan dulu. Ini nanti tinggal ditutup. Tinggal ditutup, kemudian nanti dilanjutkan di titik 3 itu dan seterusnya ya. Oke. Ini kalau dilihat di tabel itu berapa jumlah totalnya? Di kunci jawaban itu. Lihat saja jumlah totalnya ke bawah. X-nya. Iya, yang terakhir. Tunggu ya. Tunggu ya. Oke, nah sekarang yang di sini untuk mengisi di kotak sini, perhatikan. Kalau di sini dikalikan 78 dengan 85 berapa? Coba dikalikan 78 dengan 85. Coba dihitung. Bisa? 78 dengan 85 berapa sih? Lima. Berapa? 1630 ya. 6.630 ya. 6.630. Oke. 6.000 berapa? 600 30 ya? Ya. Oke, kalau dibawanya 60 70.
4.200. Kalau di bawahnya? 53 kali 65 ya? Berapa? 3.000. 3.445 Pak. Tidak dong. Oh 57 ini. Sorry 57. Ya 57. Dilihat 57 dengan 65. ya berapa tadi? 305. Berapa? 3.705 Pak. Oh 3.705 ya. 3.705. 3.705. Nah, nanti dilanjutkan ya. Dikalikan semua nanti pasangan-pasangannya. Oke. Kemudian yang di sini pangkatkan 2. 78 pangkat 2 berapa? 78 pangkat 2 berapa? Hah? 78 pangkat 2 39. 78 kali 78 berapa? 6.000 Pak. 6.000 084. 6.000 6.084. 0 dia 0 bukan Ya, kosong. 0. Ya, 084. Kalau 60 kali 60 kan 3.600. Ini. Kemudian 57 kali 57 berapa? 3.249. 3.400. 3.249. Ya. 3249 ya. 9. Dan seterusnya. Oke. Nah, nanti setelah itu coba Kak, ini kalau dijumlahkan ke bawah seluruhnya X itu, kalau dilihat itu berapa totalnya? Jumlah totalnya X kalau dijumlahkan berapa? Berapa? 1190 ya? Jadi ini kalau dijumlahkan total di bawah ini ya 1000. Jadi kalau dijumlahkan nanti dites nanti ya. Jumlahnya 1190. Kemudian jumlah Y-nya dijumlahkan ke bawah berapa? 1320 ya. Kemudian perkaliannya jumlahnya berapa? 81.000 ya. 81.000 berapa? 81.000 berapa? 539 ya. 539. Kemudian kalau dipangkatkan 2 dijumlahkan ke bawah berapa? 73.000. 200 ya 200 Oke. Nah ini jangan jadi kenapa sengaja saya tampilkan ini supaya nanti di jawaban itu tidak bingung-bingung dari mana nilai ini. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini nilainya sudah kita tentukan ya. Jadi sesuai dengan perhitungan. Nanti diuji. Kalau dikuncikan langsung hasil akhirnya saya dikasih lihat. Makanya nanti diuji apa benar jumlahnya. Jadi saya ulangi sekali, yang ini yang ini diperoleh nilai X-nya dijumlahkan semua. Ini nilai Y dijumlahkan semua. Kemudian perkalian XI kali YI dijumlahkan semua, ini hasilnya. Kemudian pangkat 2 dijumlahkan semua, ini hasilnya. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke.
Jadi ini maksudnya jumlah keseluruhannya ini sama dengan ke bawah ini ya posisinya. Cuma beda posisi. Jadi ini XI-nya dijumlahkan semua didapat 1190. Kemudian Y-nya juga dijumlahkan semua ke bawah 1320. Kemudian perkaliannya dijumlahkan semua hasilnya 81.539. Kemudian XI pangkat 2-nya itu 73.220. Oke, sampai sini aman ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk mencari nilai B-nya. Oke. Apa rumus mencari B1? Ini rumusnya ya. Saya ambil saja di modul rumusnya. Jangan keliru rumusnya Bu ya, ini rumusnya dipakai. Ini mencari nilai B ya. Sedangkan ini mencari nilai B0. Oke, saya kasih besar. Nah, ya kan? Oke, ini dia. Jadi ini kita lihat di slide sebelumnya. Kita lihat ini ya, slide sebelumnya. Kita lihat, ini dia nih ya. Jadi ini A itu sebagai B1, ini sebagai B0 ya. Oke, jadi rumusnya sudah selesai. Ini yang dipakai, tinggal memasukkannya. Bagaimana cara memasukkan nilai-nilainya? Perhatikan. Oke, nah ini. Jadi ini yang dipakai. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan nilainya. Berapa jumlah siswa tadi totalnya? Ada berapa? Ada berapa jumlah totalnya siswa tadi? Di soal ada berapa jumlahnya? 20. Ya, ada 20 ya. Kita lihat soal. Ya, ada 20. Ya, nah ini ada 20, berarti N-nya 20. Berarti N-nya 20. Di sini N-nya 20 ya. Jadi kita kembali, N-nya 20. Langsung ganti saja N-nya sama dengan 20. Jadi sama dengan ya, saya langsung tulis sama dengan, perhatikan, sama dengan N-nya 20. Perhatikan. 20. Berapa jumlah XI kali X? 8.000. 81.500. Oh ya. 81.000 dikali ini ya, dikali, jangan lupa dikali 81.500
39. 539. Kemudian dikurangi. Coba berapa jumlah X-nya tadi? 1190. 1190. Kemudian jumlah Y-nya? Jumlah Y-nya berapa? 1320. Ya, 1320. 1320 per N 20 sorry 20. Kalau pangkat 2 nya dijumlahkan berapa sihnya yang pangkat 2? 73.220 dikurangi dengan 1190. ya dipangkatkan 2 berapa? 1190 pangkatkan 2 berapa tuh? Coba langsung. Jadi jumlahnya tadi X itu dipangkatkan 2 berarti 1190 dikali 1190 berapa itu? Sama dengan 460.100. juta 100 416.100 Oke. Silahkan dikalikan. Hasil akhirnya berapa B1-nya nih? Setelah dihitung 20 kali 81.539 kurangi. Kalau 20 kali 81.539 berapa itu? 20 kali 81.539 nanti diuji di kalkulator. Siapa tahu salah, kuncinya salah. 1.630.780 kurangi 1.190 kali 1.320 dapatkan ini 1.570.800. Kemudian 20 dikalikan 73.220 hasilnya 1.464.400 dikurangi 1.190 dipangkatkan 2 hasilnya ini dikurangi hasilnya ini. Jadi jawabannya untuk B1 itu adalah 1,2418. Oke, ini ya nilainya B1 4 ya. Jadi nilai dugaan untuk B1 itu dapat 1,2418. Sekarang kita cari B0 nya lagi. Oke, B0 nya itu 1 per N dalam kurung sigma YI dikurang B1 sigma XI. Berapa N nya tadi? 20 ya? Iya. Jadi N nya diisi 20, ini 20, N nya diisi 20. Kemudian jumlah YI nya tadi adalah ini. Kemudian B nya tadi sudah diperoleh di atas tadi. Ini B nya sudah didapat, yaitu ini hasilnya ya. Baru dikalikan dengan sigma XI ya. Jumlah dari XI itu ini. Kemudian yang mana duluan dihitung? Perkalian dulu atau langsung dikurangi? Ini kurang ini kurang ini, atau kali dulu baru dikurangi? Mana yang benar? Yang benar 1320 dikurangi 1,2418 kali 1190, atau 1320 dikurangi hasil perkaliannya dulu. Mana yang benar? Yang mana yang dipakai? Bagaimana? Halo. Dikurangi dulu. Jadi 1320 kurangi berapa?
1, betul itu. Ini di berapa kurangnya nih? Berapa hasilnya kalau dikurangi? Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dikurangi dulu ya, dikalikan dulu. Kali dulu, jadi dikalikan dulu. Jangan sampai keliru. Kalikan dulu, dikali dulu. Berapa hasilnya dikali nih? Berapa hasilnya? Coba dihitung dulu. Dikalikan. 1,2418 dikali 1190 berapa kalau dikalikan? Coba. 1,477 Bu, bukan 1 juta. Iya Pak, saya sih kan kok Bapak. Pas 77,32. Ya ini kalau jadi 1.320 dikurangi ini berapa nih? 100. Ya ini ya. Ya 742 ya, ini dibagi dengan 20. Ini dibagi dengan 20 berapa? Dibagi dengan 20. Negatif ya, negatif. Oke ya, jadi sudah dapat. Dengan demikian kita sudah dapat dua nilai. Jadi nilai yang pertama itu kita dapat B1-nya. B1-nya tadi berapa? B1-nya kita lihat kembali. 1,2418. 1,2418 ya. Kemudian kalau B0-nya dapat negatif berapa tadi? Negatif 7,871. Oke, apa pertanyaan C? Pertanyaan C apa tadi? Nah, jadi persamaan garisnya tuh ini, persamaan garisnya nih. Y sama dengan itu ya, sorry. Y sama dengan apa? B0 ya. Tambah ya. B1 X gitu ya. Isi. Jadi Y topi atau regresi linear sederhananya itu diganti saja nilainya B0 negatif 7,871 ditambah dengan berapa? Tambah dengan 1,2418 X. Nah ini selesai bagian C, pertanyaannya C. Oke ya, itu bagian C. Sekarang pertanyaan D-nya apa? Gambarkan garis regresi lingkungan tersebut pada gambar diagram pacar pada soal. Ya, oke. Nah, untuk menggambarnya silahkan bikin grafiknya lagi. Kita bikin saja. Ini Y-nya. Ini X-nya. Ya, sekarang coba gunakan persamaan garis ini ya. Persamaan garis ini. Sekarang saya masuk ke D ya. Perhatikan ini sekarang bagian D. Bagian D itu pertama tulis dulu ininya.
sama dengan berapa tadi? Min 7 8871. Min 7, 7,8871 ditambah berapa? tambah 1,2418 14, 24 2418. Oh sorry, salah ya. Misalnya 2418. 2418 iya. Di sini 2418 X. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba menggambarnya sekarang dengan cara boleh misalkan kita ganti ini, kita boleh coba dulu X-nya. Kalau X-nya 0, kita ganti X-nya 0. Perhatikan ini. Perhatikan kalau kita ganti X-nya 0. Kalau X-nya diganti dengan 0 berarti 1,2418 dikali 0 hasilnya 0 ya? Ya. Nah, hasilnya 0. Perhatikan hasilnya 0. Jadi Y-nya berarti Y topinya itu sama dengan berapa? Ini kan hasilnya 0. Ini 0. Ditambah dengan ini berarti tetap min 7,781. Kita tentukan titiknya. Kita tentukan titiknya di mana itu. Ya, perkirakanlah. Ya, di sinilah. Anggaplah misalnya di sini 7 ya. Ini permisalan ini. 7 dan seterusnya. Jadi ini pemisalan saja. Jadi kita kasih titik di sini. Nah, sudah ya. Sekarang kita ambil lagi bagaimana kalau X-nya 10. Kita misalkan X-nya 10. Y-nya kira-kira berapa? Coba 1,2418 dikali 10 berapa? 1,2418 dikali 10 berapa? 1,2418 dikalikan 10 berapa? 12,418 Kurangi 7,7881. Dikurangi 7,8871. 7,881 sini. Sorry, saya kurangi. 7, berapa? Oh, iya keliru saya di sini. 8871 ya. 8871, mohon maaf, keliru. 8871. Iya. Nah, coba dikalikan 1,2418 dikali 10 berapa tadi? 12.000. 12.000 berapa? 1,2418 dikali dengan 10 berarti 12 koma ya, 12 koma. Baru dikurangi dengan 7 koma, dikurangi 7. Kurangi 7 koma, dikurangi 7,88 dikurangi dengan 7,8871 berapa sihnya tuh? 4 koma. Ya, ya kita perkirakan saja ya. Kita perkirakan saja. Kalau misalnya di sini 10,
Perkirakanlah 4-nya di sini ya. Berarti titiknya sini. X-nya, Y-nya, Y-nya ini X-nya. Jadi X-nya 10, Y-nya 4, ya. Y-nya 4, berarti perkirakanlah di sini. Misalkan Y-nya di sini 10. Berarti Y-nya di sini 4. Perkirakanlah di sini 4. Ya. Nah, itu. Kemudian sudah ada 3 titik. Coba titik yang satunya lagi. Kita pakai lagi. Misalkan berapa X-nya tadi pertama itu yang di tabel? Berapa X-nya pertama di tabel tadi itu? 78. Ya, 78. Coba ganti X-nya 78. Ganti X-nya 78. Berapa Y topinya? Coba. Jadi 2. Coba jangan Y-nya masih jangan dulu ditentukan. Coba kita menentukan pakai rumusnya. 78 kali 1,2418 berapa? 78 kali 1,2418 sama dengan berapa? 96.864 dikurangi 7,8871 berapa tuh? 88,9733. Berapa? 88,9733. 88,9733. Ya. Jadi 88 kita bulatkan saja berapa? 89. Ya, kita bulatkan 89 ya. Kita bulatkan 89 ya. Kalau begitu X-nya 78, perkirakanlah di sini. Perkirakanlah sini 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi X-nya kita perkirakan, bukan X-nya yang 90, Y-nya ya. Berapa tadi Y-nya? 98,9733. Oke. Ini ya perkirakan di sini 90. Nah, berarti kalau Y-nya 78, ini 80 ya. Di sini anggaplah di sini 70. Berarti dia berpasangan di sini ya. 70. Ya, mohon maaf ini terganggu sedikit, ini seharusnya di sini titiknya. Nanti dipindahkan itu. Dipindahkan supaya tidak kacau. Jadi saya pindahkan dulu. Ya. Pindahkan dulu. Ini kalau X-nya 78 ya. 78. Nah, nanti pakai mister dihubungkan saja ini, pakai mister ini, garisnya nih. Hubungkan. Ya. Nah, ini. Ini yang dimaksud garisnya itu, persamaan garisnya. Nanti pakaikan mister ya. Saya pakaikan mister supaya bagus. Saya pelan-pelan supaya dia gambarnya bagus. Jadi tinggal dihubungkan. Ya, gitu gambarnya. Jadi yang pertama ini garis-garisnya ini sebenarnya kalau dihubungkan ini dia akan berbentuk garis lurus, tapi tidak semua kena di garis ya. Ini kalau digambar, tadi kita gambar, seterusnya dapat ini. Kemudian kalau kita lihat, nah ini gambar pencarnya nih. Setelah itu kita cari nilai B1 dan B0 ya. Sebenarnya ini sama saja kalau kita tuliskan samaannya ini tadi saya tuliskan di awal Y sama dengan B ditambah X ya, B ditambah dengan AX.
Ya. Jadi itu B1 nya sama dengan ini, sedangkan B0 nya itu disamakan dengan ini. Oke, jadi itu hanya masalah simbol ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah itu kalau nomor 2 itu kan langsung itu tanpa ada datanya. Cara menghitungnya sama, ya. Terus waktu nilainya saya sudah isi semua itu Pak. Oh iya, termasuk diskusinya ya. Iya, sudah. Oke. Demikianlah video kali ini. Bagaimana cara menentukan persamaan regresi linear dari Y terhadap X. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.